Hai, salam Katolisitas. Hari ini kita akan mendengarkan bacaan Injil di hari Minggu keempat masa Advent. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil suci menurut Matius. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibu Yesus, bertunangan dengan Yusuf, ternyata Maria mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu. Sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Maria akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya, anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamai dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita." Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari dalam Kristus, kini kita memasuki minggu keempat masa Advent. Dengan semakin mendekatnya Natal, kita diajak untuk merenungkan kedalaman kasih ilahi dan penyertaannya dalam hidup kita. Saya pun teringat akan kasih Allah yang saya alami beberapa tahun yang lalu. Ketika itu, saya dihadapkan pada situasi yang sulit. Saya harus mengambil keputusan penting terkait pendidikan putra sulung saya. Ia memang ingin sekali studi di luar negeri, di sekolah yang terbilang terbaik, sehingga untuk diterima saja sudah sangat tipis kemungkinannya. Maka ia sangat bahagia ketika Tuhan mengabulkan doanya agar diterima di sekolah impiannya itu. Namun sebaliknya, saya justru merasa lebih berputus asa daripada berbahagia untuknya. Mengapa? Karena kejadian ini terjadi tepat di awal masa pandemi COVID, ketika segala sesuatu di dunia tampak begitu tidak pasti. Saya bertanya-tanya, apakah yang harus saya lakukan sebagai ibu untuk menyikapi keinginan putra saya ini? Setelah merenung berhari-hari, saya berdoa dan berkata kepada Tuhan, "Yesus, saya tahu Engkau ada di sana, tetapi jika Engkau sungguh peduli kepada saya dan anak saya, tunjukkanlah kepada saya jalan yang terbaik." Tuhan menjawab doa saya. Ia tidak saja membukakan jalan dan memberi semua perbekalan yang dibutuhkan putra saya, tetapi juga memberi semuanya itu melebihi apa yang dapat saya bayangkan.
Jika merenungkan pengalaman ini, saya tak henti-hentinya bersyukur karena begitu besarnya kasih Tuhan dan begitu besar kuasa-Nya untuk merubah situasi sesulit apapun. Syaratnya adalah asalkan kita mau membuka hati untuk menerima kehadiran dan pertolongan-Nya. Dialah Tuhan yang begitu rindu menolong kita, sehingga Ia telah mau mengambil rupa manusia seperti kita. Bacaan hari ini mengingatkan betapa seringnya kita memperlakukan Tuhan sebagai seseorang yang jauh, terutama di tengah situasi yang sulit dalam hidup kita. Kisah Raja Ahaz mengingatkan kita tentang hal ini. Sebab kitab suci bukanlah pertama-tama kisah pencarian kita manusia untuk menemukan Tuhan, tetapi justru kisah bagaimana Tuhan yang terus mencari kita dengan cintanya yang berkobar. Bacaan pertama mengisahkan tentang Ahaz, sang raja yang jahat di Yehuda. Ia jelas sudah terjepit oleh musuh, tetapi masih saja bimbang ketika Nabi Yesaya menganjurkannya untuk meminta tanda dari Tuhan. Meskipun Yesaya menyuruhnya untuk meminta sesuatu yang luar biasa dari Tuhan dan untuk tidak ragu untuk bermimpi besar, Ahaz menolak permintaan tersebut. Kita pun dapat terjebak dalam kerendahan hati palsu seperti Ahaz yang enggan meminta hal-hal besar yang dapat Tuhan lakukan dalam hidup kita. Kita menjadi ragu untuk berserah kepada Tuhan dan enggan memohon kepadanya. Kita mengajukan alasan yang sama seperti yang diajukan oleh Raja Ahaz. Saya tidak ingin menguji Tuhan. Padahal sejujurnya, pernyataan itu menunjukkan kurang teguhnya iman kita kepada Tuhan. Kita kurang yakin bahwa Tuhan mampu menolong kita. Sesungguhnya, Tuhan ingin melakukan sesuatu yang besar untuk kita jika kita memintanya dengan kepercayaan penuh kepadanya, dan jika itu sesuai dengan rencananya. Sayangnya, kita sering bersikap seperti Raja Ahaz, memperlakukan Tuhan sebagai Dia yang duduk jauh di singgasana. Kita berkata, kita tidak ingin menguji Allah, dan karena itu, dengan pasif kita menunggu kehendak-Nya. Kita sering merasa kurang percaya diri untuk bersikap seperti seorang anak kepada bapaknya. Kita tidak berani memohon kepadanya untuk melakukan hal-hal besar demi kemuliaan namanya. Jadi masalahnya di sini, bukan Tuhan yang enggan untuk memberi, tetapi sebaliknya, kita yang meragukan kasih Tuhan sehingga enggan memohon kepadanya. Tetapi syukurlah, Allah tetap mengasihi kita. Dari kisah Raja Ahaz, Tuhan tetap memberikan pertanda dengan menjanjikan kedatangan Sang Immanuel. Di bacaan Injil, kita dapat melihat perbandingan sikap Ahaz dengan Yusuf, seorang pria Yahudi yang sangat saleh. Meski terpukul ketika mengetahui bahwa Maria tunangannya itu telah mengandung, Yusuf tetap membuka diri terhadap pimpinan Tuhan yang diterimanya lewat mimpi. Injil menyatakan bahwa Yusuf ingin menceraikan Maria secara diam-diam. Hal ini dilakukannya untuk melindungi Maria agar ia tidak dipermalukan. Tetapi kemudian Yusuf memperoleh suatu tanda yang jauh lebih besar dari apapun yang dapat ia bayangkan. Keputusasaan Yusuf diubah menjadi sukacita yang terbesar, yaitu bahwa ia telah dipilih Allah
untuk menjadi bapa asuh bagi Sang Immanuel. Peran yang unik dan satu-satunya ini terjadi karena Yusuf membuka hatinya terhadap apa yang akan diberikan Allah kepadanya, yaitu kasih ilahi yang tak terselami, yang hanya dapat diberikan oleh Allah sendiri kepadanya. Paus Benediktus Emeritus mengajarkan bahwa kita dapat percaya akan kasih Tuhan, karena Tuhan telah terlebih dahulu mengasihi kita dengan mengutus putranya yang tunggal kepada kita. Dengan demikian, kita dapat berjumpa dengan Dia yang telah lebih dahulu mendekati kita. Kita semua diundang untuk mengalami cinta kasih ilahi ini, kasih yang membawa kita ke dalam kebahagiaan kekal. Kita diundang untuk menyambut Tuhan dan menerima kasih-Nya dan rahmat keselamatan yang ingin Ia berikan kepada kita. Allah ingin kita bermimpi besar, yaitu percaya pada kemurahan hati dan kasih-Nya, sehingga Ia rela memberikan putra tunggalnya untuk kita sebagai hadiah terbesar dan terindah dalam hidup kita. Saudara-saudari, inilah makna utama Advent, bahwa selain kita diingatkan untuk mempersiapkan diri melalui pertobatan, kita pun diajak untuk membuka hati dan menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Tuhan. Melalui penyerahan hidup kita kepadanya, Allah pun akan memberi kita kehidupan yang baru sebagai gantinya. Sebab Allah tidak menuntut kesempurnaan diri kita terlebih dahulu, agar Ia dapat mencintai kita. Sebaliknya, Ia menemui dan mencintai kita di dalam kerapuhan kita, bahkan di saat kita masih berdosa. Uskup Agung Fulton Sheen pernah berkata, Allah begitu mencintai kita, sehingga Ia juga tidak akan meninggalkan kita dalam keadaan kita yang lama. Sebab kasih Allah menopang kita dan mampu mengubah kita menjadi manusia yang baru. Masa Advent juga merupakan suatu undangan bagi kita untuk terus berjalan bersama Tuhan, mempercayainya dalam segala hal yang kita lakukan dan hadapi dalam hidup. Dan ketika kita melakukannya, kita akan benar-benar bertemu dengan Tuhan Yesus yang diutus untuk hadir di tengah kita. Kristus hidup dulu, sekarang, dan akan selalu ada di setiap saat kehidupan kita. Kristus terus memperbaharui kita, mengubah kita, menyembuhkan kita, dan membuat kita menjadi pribadi yang semakin menyerupai Dia. Di dalam Kristus, kita dapat sungguh mengalami kasih ilahi yang memampukan kita berkata, "Ya Tuhan, aku ini adalah hamba-Mu. Terjadilah padaku menurut kehendak-Mu." Dengan berakhirnya masa Advent, mari kita menyambut kedatangannya dengan sukacita dan rasa syukur, karena Kristus yang telah datang untuk menebus kita akan datang kembali untuk menyembuhkan, memperbarui, dan mengubah kita menjadi semakin indah menurut rencananya. Marilah kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kasih yang Engkau berikan melalui Putra Tunggal-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, berilah kami akal budi untuk mengenal-Mu, hati untuk mencari-Mu, hikmat untuk menemukan-Mu, tingkah laku yang menyenangkan hati-Mu, kesetiaan dalam menantikan Engkau, dan kekuatan dalam pengharapan
untuk akhirnya dapat mendekap Engkau. Semoga melalui masa Advent ini, Engkau membuka kapasitas hati kami untuk bertobat, untuk mengasihi tanpa batas, dan mengampuni tanpa henti. Semoga Roh-Mu mempersiapkan kami untuk kedatangan Juru Selamat kami, Yesus Kristus, sehingga kami dapat menyambut kedatangannya dengan hati yang bersih dan kasih yang berkobar. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Syukur kepada Allah.